Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Sehat kan? Sehat. Sehat ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi himpunan. Coba buka halaman 111. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita dulu berdoa ya. Mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini betul-betul bisa kita pahami. Dengannya mari berdoa dimulai. Selesai. Jadi apa pentingnya kita belajar himpunan hari ini? Jadi sebelum kita masuk pada apa pengertian himpunan, jadi setidaknya kita dulu mengetahui apa pentingnya, kenapa mesti harus belajar himpunan. Pernah dengar himpunan sebelumnya? Udah pernah ya? Oke, ya kan baru kelas berapa sih? Kelas 7 ya. Di SD tidak mempelajari himpunan. Jadi kenapa penting kita belajar himpunan? Karena dalam pembelajaran himpunan di situ kita diajari untuk menghimpun, untuk memetakan, mengklasifikasi. Apa contoh? Jadi saya jelaskan apa itu himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Apa itu? Contoh, himpunan apa yang ada di sekitarmu ini? Kita lihat kursi ya. Nah, himpunan kursi di rumah ini. Ada berapa warna kursi di sini? Nah, himpunan kursi toh, himpunan kursi atau himpunan perabot rumah tangga. Nah, itu atau himpunan benda elektronik di rumah. Siapa rumah ini? Nah, himpunan benda elektronik di rumahnya Mirna. Yang mana itu? Daftarkan yang anggotanya, mana anggotanya? Yang mana itu elektronik di sini? Ada jam. Aku cari apa yang di sini? Lemari. Nah, bukan elektronik itu, lemari. Apa? Nah, kipas angin. Apa lagi? Dan masih banyak yang lainnya itu cara itu maksudnya itu himpunan. Jadi ada bisa mengulangi tadi itu apa pengertian himpunan? Jadi saya ulangi kembali bahwa himpunan adalah sekumpulan benda. Ingat ini, sekumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, contoh lagi yang ada di sekitar kita. Siapa yang pelihara ayam? Hah? Ada pelihara ayam di sini? Kambing? Ada? Siapa? Nah, sapi? Kijang? Junga? Nah, jadi bisa kita buat satu himpunan di sekitar kita. Himpunan binatang yang berkaki 4. Nah, mana itu binatang berkaki 4? Hah? Apa? Kambing. Apa lagi? Sapi. Apa lagi? Kucing. Apa lagi? Kelinci. Anjing. Nah, kelinci. Apa lagi? Kuda. Nah, masih ada tidak binatang kaki 4? Hah? Nah, kerbau. Ada kerbau di sini? Yang ada di sekitar rumahmu. Kalau jerapah, ada tidak jerapah di kampung? Tidak ada toh? Nah, jadi kenapa di sini ini pentingnya kita belajar yang namanya himpunan? Karena ya itu tadi bahwa kita bisa mengklasifikasikan, memetakan bahwa di kampung ini hanya ada ini. Itu tadi contohnya binatang berkaki 4 anggaplah di mana nih Salojere apa? Siratuang. Coba lihat halaman 113. Apa itu nomor 1? Himpunan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Himpunan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ada tidak di sini di antara kalian ini yang lahir bulan Agustus? Tidak ada ya.
Tapi temamu yang lain pasti Ada. ada. Oke, jadi di sini juga kalian akan belajar bahwa himpunan itu ada himpunan objek yang bisa dimasukkan sebagai himpunan dan ada objek yang tidak bisa dimasukkan sebagai himpunan. Kalau saya bilang himpunan binatang berkaki 5, ada tidak? Tidak ada. Kalau himpunan binatang berkaki 3, ada? Masa tidak ada? Kalau itu kambing hilang kakinya 1? Jadi tidak ada binatang berkaki 3. Jadi kalau itu seperti itu, maka itu dikatakan himpunan kosong. Coba tulis itu. Himpunan kosong. Nah, ada juga terdapat beberapa benda atau objek yang tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Yang mana itu? Contoh kumpulan wanita-wanita cantik. Nah, tidak bisa itu kategorikan himpunan karena bisa jadi saya menilainya seorang perempuan itu cantik, tapi mungkin dia mengatakan dia biasa-biasa saja. Mungkin laki-laki yang lain mengatakan dia manis. Mungkin ada teman kalian juga, tidak cantik pak, kan ada begitu. Makanya itu perempuan cantik, wanita cantik tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah himpunan. Dan masih banyak objek yang tidak bisa. Apalagi itu. Nah, jadi salah satunya juga selain wanita cantik, ada juga himpunan senior yang tinggi. Tidak bisa itu karena ukuran tinggi itu tergantung siapa yang ada di sampingnya. Kalau dia yang satu enggak, coba berdiri. Nah, dia bisa dikategorikan tinggi karena dia sendiri, tapi dia juga bisa dikategorikan pendek karena sendiri. Coba ada satu orang di sampingnya. Nah, coba kamu baju merah, jilbab merah. Jadi mana yang tinggi? Nah, ya dulu nih. Jadi tinggi jilbab merah toh? Iya. Nah, tapi kalau ini jilbab merah kita cari orang lebih tinggi lagi, maka ini yang jilbab merah tidak lagi jadi tinggi. Makanya senior yang tinggi tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Ya, baiklah untuk anak-anak sekalian, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita mengakhirinya, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, oke, silakan. Himpunan adalah kumpulan benda yang bisa dijelaskan. Contohnya himpunan alat-alat dapur di rumahku, panci, sendok, piring, mangkok. Ya, oke, kasih aplaus yang meriah untuk temannya. Ya, oke, baik. Ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Ya, oke, silakan. Ada himpunan kosong dan ada juga bukan himpunan. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak ada anggotanya. Bukan himpunan, contohnya himpunan makanan enak. Nah, oke. Jadi yang bukan himpunan adalah himpunan makanan enak. Ya, kasih aplaus yang meriah untuk temannya. Ya, oke. Jadi baik semua. Jadi saya berharap untuk anak-anakku sekalian di kondisi pandemi hari ini, setiap mau keluar rumah, saya harap tetap menggunakan masker. Jangan seperti hari ini ya. Apalagi di sekolah kan sudah membagikan masker. Nah, itu gunanya itu sekolah membagikan masker untuk anak-anakku sekalian untuk digunakan pada saat seperti ini proses pembelajaran. Dan bukan hanya di sini ya, setiap keluar rumah tetap menggunakan masker. Kenapa? Supaya kita terhindar dari COVID-19 atau Corona. Tetap jaga jarak, kalau mau makan atau apapun itu cuci tangan pakai sabun. Ya, semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan berkah semua, karena kalau kita tidak mendapatkan berkah itu akan menjadi sia-sia. Jadi mari kita semua berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini dan kembali ke rumah masing-masing. Berdoa dimulai.